مرحبا أهلا النوادي. Awalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum terlalu mantap awalnya, atau mungkin beliau sedang keluar dari kota Makkah karena profesi beliau sebagai seorang pedagang yang selalu melakukan perjalanan bisnis sampai ke negeri Syam. Sampailah beliau ke negeri Syam, diceritakan di dalam kitab Al-Mawa'idhul Al-Usfuriyah, beliau bermimpi ketika sudah tiba di Syam. Di dalam mimpi tersebut beliau melihat ada matahari dan bulan. Kemudian beliau di dalam mimpi tersebut mampu meraih matahari dan bulan, kemudian dipeluk matahari dan bulan tersebut dan dimasukkan ke dalam jubahnya. Bangun dari tidurnya, beliau penasaran, ini makna dari mimpi ini apa? Takwil dari mimpi ini apa? Dapat informasi di negeri Syam ada seorang pendeta ahli kitab yang menguasai kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan pendeta ini juga terkenal sebagai seorang ahli takwil mimpi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendatangi pendeta tersebut. Ketika bertemu dengan sang pendeta, disampaikanlah mimpinya. Bermimpi memeluk bulan dan matahari. Maka pendeta itu terdiam sesaat. Setelah itu pendeta itu mengatakan, engkau berasal dari mana? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya dari Makkah. Dari suku mana? Taimi Al-Quraisy. Kemudian pendeta mengatakan, sudah keluar di kota kalian Makkah seorang yang mengaku dirinya Nabi? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, iya. Sang pendeta itu menjawab, itu adalah Nabi penutup dan pemimpin para Nabi, para Rasul. Saya sudah beriman kepadanya, tapi saya sembunyikan keimanan saya. Dia namanya Muhammad. Sayyidina Abu Bakar terkejut. Ini pendeta belum pernah ke Makkah. Takwilan mimpimu, engkau akan menjadi pembelanya. Engkau akan menjadi sahabat dekat Nabi tersebut. Maka itu disampaikan oleh sang pendeta, takwilan mimpi dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menceritakan mimpinya kepada pendeta yang seorang ahli takwil mimpi, maka pendeta sudah menjelaskan, saya sudah Islam walaupun saya tidak bertemu dengan orang yang bernama Sayyiduna Muhammad, tapi dalam takwilan mimpi yang kau mimpikan tadi, engkau akan menjadi orang terdekat dan sahabat terdekat Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar rindu ketika sudah dapat informasi, tambah yakin kepada Rasulullah bahwa betul ini Nabi Muhammad adalah Nabi. Dia putuskan untuk kembali ke kota Makkah. Mulai dari hari itu dia selalu intens menemani Nabi, setiap waktu bersama Nabi, tapi belum mengungkapkan keislamannya. Sampai pada akhirnya Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, engkau sudah lama bersahabat denganku, tapi kenapa engkau belum menunjukkan atau belum menyampaikan kepadaku keislamannya engkau? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak ragu kepadamu. Dia panggilnya, ya Muhammad. Wahai Muhammad, saya tidak ragu kepadamu. Engkau dari kecil sampai sekarang tidak pernah berdusta. Akan tetapi saya perlu bukti kalau benar engkau seorang nabi, agar saya lebih yakin di dalam hati saya untuk mengikuti risalah yang engkau sampaikan. Apa jawaban Rasul? Ya Abu Bakar, tidak cukup bagimu
bukti. Engkau pernah bermimpi di negeri Syam di saat engkau berdagang ke sana. Engkau mimpi melihat matahari dan bulan. Kemudian engkau memeluknya. Setelah itu engkau bertanya kepada seorang pendeta. Yang pendeta itu menyatakan dia telah beriman kepadaku. Dan takwilan mimpinya engkau akan menjadi sahabat dekatku. Jadi Nabi tahu informasi itu. Maka pada waktu itu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau menyatakan keislamannya di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.